Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya selalu katakan bahwa perayaan terbesar bagi umat Kristen sesungguhnya adalah waktu kita merayakan Paskah, ya. Dan Paskah buat kita Jumat sampai Minggu itu, ya. Dan perayaan yang kita kenal di dunia barat Easter, ya, yang hanya dirayakan ditekankan pada hari Minggu saja. Tapi sebenarnya perayaan Easter atau kita dari sononya menyebut Paskah itu dirayakan di gereja mula-mula itu dirayakan pada saat kematian, ya, karena diakui dan dipercaya bahwa Yesus mati pada waktu perayaan Passover. Dan gereja mula-mula dan gereja di Asia Kecil itu merayakan, dan itu mereka mengikuti tradisi yang diturunkan oleh Rasul Yohanes. Lalu kemudian perayaan ini oleh gereja Barat dan gereja Roma waktu itu kemudian membuat satu aturan mulai dari sehingga pada tahun 825 Masehi ditetapkan bahwa Easter itu pada hari Minggu. Tapi sebenarnya perayaan Paskah itu tidak bisa dipisahkan antara kematian dan kebangkitan. Makanya saya selalu katakan buat kita itu Easter Jumat sampai Minggu, ya. Jadi itu sebuah perayaan terbesar dalam kehidupan kekristenan. Natal nggak ada di dalam Alkitab, tapi bukan berarti kita nggak boleh kita rayakan. Tapi saya ingin supaya secara iman kita harus mengingat bahwa perayaan hari raya terbesar buat umat Kristen, umat percaya kepada Tuhan adalah pada perayaan Paskah. Amin? Halo, amin? Cuma mungkin bedanya kalau perayaan Paskah nggak ada yang beli baju baru, karena paling juga disuruh pakai baju putih hitam, gitu ya. Anyway, nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya percaya sebagian besar dari kita adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir dari lingkungan keluarga Kristen, sehingga secara historis kita ngerti tentang bagaimana penyalipan itu terjadi, bagaimana prosesnya dari Getsemani, kemudian sampai penyalipan, sampai kebangkitan. Bahkan juga saya tidak akan bicara secara kronologisnya. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin hal terpenting yang saya ingin supaya kita tanamkan dalam pikiran kita, apa makna perayaan Paskah, perayaan kematian sampai kebangkitan Kristus pada tahun ini, apa maknanya? Apakah sekedar kita datang beribadah dan tanpa memiliki satu desire dalam hidup kita untuk Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau taruh kualitas apa dalam kehidupan saya? Bagi sebagian besar orang ini Easter holiday, long weekend, ya. Tapi saya bersyukur banget kepada Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan Gold Coast Brisbane yang hari ini bisa beribadah bersama-sama. Dan saya selalu katakan, lihat kiri kanan saudara, ini adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Nah, juga di dalam perayaan Paskah, perayaan mulai dari kematian sampai kebangkitan Yesus, maka kalau saudara ke daerah kami di ujung utara Indonesia, maka di kampung-kampung itu saudara akan temu di depan rumah itu ada salib. Ya, ada yang 3, ada yang 1. Sudah sepanjang jalan itu ada lampu, kemudian ada kain ungu yang digantung di setiap salib itu. Untuk apa? Untuk sebuah perayaan. Tapi tahukah saudara bahwa di awal gereja mula-mula orang Kristen tidak menggunakan salib sebagai lambang. Karena penyalipan adalah sebuah kehinaan, sesuatu yang sangat memalukan. Sehingga orang Kristen pada mula-mula tidak menggunakan salib sebagai lambang. Yang digunakan lambang di Kristen mula-mula adalah ikan dan jangkar. Itu yang jadi lambang kekristenan mula-mula. Nah, perkembangan waktu gereja kemudian salib menjadi lambang, menjadi kekuatan. Ya, sebab di zaman itu penyalipan, seperti saya katakan tadi, adalah sebuah bentuk hukuman paling berat yang tidak pada umumnya. Ya, biasa hukuman mati pada zaman itu adalah hukuman yang dirajam dengan batu sampai mati. Bahkan karena saking memalukannya hukuman atau terkutuknya hukuman penyalipan itu, orang yang sudah mati dirajam dengan batu masih digantung di kayu supaya itu menjadi peringatan kepada semua orang, jangan berbuat seperti itu. Dan kita semua tahu bahwa tidak setimpal dengan perbuatannya,
tapi dia dijatuhi hukuman salib. Bentuk hukuman yang paling bagi masyarakat saat itu adalah bentuk hukuman yang paling memalukan dan mengenaskan. Tapi kita semua tahu bahwa bentuk hukuman penyaliban itu kemudian berubah atau diubah oleh Tuhan menjadi sebuah kehormatan dan kemenangan. Dan itulah yang menjadi alasan buat saya, saudara, sampai hari ini kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada salahnya bagi kita kemudian untuk setelah beberapa abad kemudian salib menjadi lambang kemenangan, lambang kekuatan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, mari saya ingin mengawali kita semua dengan pembacaan dalam 1 Korintus 1 ayat yang 18. 1 Korintus 1 ayat yang 18. Sekali lagi, saya tidak akan bicara tentang kronologisnya, tapi saya akan bicara satu topik yang penting buat kita semua, yaitu relationship. Relationship. Kita awali dengan pembacaan Alkitab, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita, bagi saya, bagi saudara, bagi keluarga kita, salib itu adalah pemberitaan tentang kekuatan Allah. Itu yang saya masukkan tadi. Apa yang dianggap manusia kehinaan, memalukan dan terkutuk, tapi justru dipilih, diangkat oleh Tuhan menjadi memberi nilai yang sangat terhormat bagi kita umat manusia, di mana kita manusia yang berdosa, kemudian kita diletakkan pada salib itu bukan sebagai orang hukuman, tapi kita mengambil kemenangan dari balik salib itu. Sehingga Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa salib bagi kita bukan lagi sebuah bentuk hukuman, tapi salib bagi kita adalah sebuah berita tentang kekuatan Allah yang membawa saya dan saudara sampai pada hari ini. Jadi salib memberi pesan kemenangan, itu final, nggak ada yang dapat diragukan lagi, ya, nggak ada yang dapat diragukan, itu final. Nah, di samping salib itu adalah pemberitaan tentang kekuatan Allah, tapi saya pribadi, saya ingin melihat Tuhan mau ngomong apa sama kita. Saya selalu katakan kalau sesuatu yang Tuhan letakkan di hati gembala, itu berarti Tuhan letakkan kepada semua jemaat. Sehingga pesan spiritual, pesan rohani buat kita pada perayaan Paskah Jumat Agung sampai kebangkitan Minggu tahun ini adalah tentang relationship. Tentang relationship. Waktu kita memilih tema pelayanan, aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang ada di hadapanku. Saya tertarik tadi, pemimpin pujian mengatakan bahwa tujuan kita bukan kepada keselamatan itu sendiri, tapi kepada pribadinya. Bukan place, tapi personnya. Ya, to build our relationship with our Savior. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana membangun relasi atau relationship dengan Tuhan. Nah, tema pelayanan kita, apa yang ada di hadapan kita adalah salah satu poin penting di sana adalah bagaimana kita memiliki satu hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Sang Juru Selamat itu sendiri. Sehingga relationship harus benar-benar menjadi karakter spiritual kita. Menjadi satu kehidupan yang terbangun kuat dalam hidup saya dan saudara. Nah, paling sederhana, paling mudah untuk memahami apa atau memaknai relasi kita temukan ketika Kristus menjelaskan dalam bentuk hubungan keluarga. Matius pasal yang ke-12 ayat 48. Ayat 48 pas 950. Waktu orang datang mencari Yesus, apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada orang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dia bicara tentang relationship di situ, hubungan darah, hubungan sosial. Lalu katanya, sambil menunjuk kepada murid-muridnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, sekali lagi, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku.
Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mengatakan bahwa yang disebut Yesus sebagai keluarga Allah, sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan dikatakan ibunya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kemudian bahwa yang disebut keluarga Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, maka begitu pentingnya bagi kita untuk sampai kepada tujuan dari sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan adalah hidup pada hubungan ini. Relationship tadi. Jadi melakukan kehendak Allah adalah mengikatkan diri kita secara langsung dalam hubungan dengan relationship kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa hanya berkata, aku punya hubungan dengan Tuhan, tapi kita nggak hidup melakukan kehendak firman Allah. Relationship kita dengan Tuhan hanya bisa di-prove dengan bagaimana kita hidup melakukan kehendak Allah. Sebab hubungan ini dihargai seperti hubungan dalam keluarga. Seperti hubungan dalam hubungan orang tua dan anak. Nah, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang hidup melakukan kehendak Allah. Amin. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang hidup melakukan kehendak Allah. Jadi, karena gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah, maka gereja adalah keluarga Allah. Jadi saya dan saudara, kita semua disebut sebagai keluarga Allah. Nah kita harus, harus benar-benar tanam itu keunikan kita sebagai komunitas, ya. Dalam jumlah kita yang seperti ini, kita masih bisa nyapa tuh. Masih bisa nyapa, kita masih bisa saling kenal. Karena esensi dari gereja adalah kumpulan orang percaya melakukan kehendak Allah, dia harus disebut sebagai keluarga. Dan dia harus memiliki hubungan keluarga. Itu yang Yesus sendiri katakan. Jika gereja disebut sebagai keluarga Allah, apa yang paling penting di sana? Relationship. Relationship yang sehat dan kuat adalah relationship yang ada Tuhan di situ. Relationship yang langgeng, yang sehat adalah relationship yang ada Yesus di situ. Relationship yang tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan di situ, adalah relationship yang sementara, hanya tinggal menunggu waktu dia akan runtuh dengan sendirinya. Sebab relationship yang ada Yesus di itu adalah relationship yang dibangun, yang diikat oleh kasih Yesus. Ini yang karakter ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya untuk sampai kepada tujuan itu pribadinya. Karakter kasih akan kita nikmati, hidupi sampai kita ada di sorga. Di sorga suasananya suasana kasih. Relationship. Jadi lagu yang berkata kau saudaraku, kau sahabatku. Itu sangat alkitabiah. Sebab kita adalah keluarga. Nah, di dalam perspektif Alkitab, perspektif keyahudian, relationship itu adalah tindakan penghormatan kepada Allah. Itu. Ya. Makanya kan Alkitab pernah berkata begini, bagaimana mungkin kamu akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan secara fisik? Kalau dia saja yang di samping saudara, yang kelihatan secara fisik, kita nggak bisa membangun relationship yang baik. Di sini esensi dari gereja adalah keluarga, umat Allah yang harus hidup menyatu. Strong community, strong faith. We are a family of God and I love my family. Itu gereja. Itu gereja. Jadi relationship adalah tindakan penghormatan kepada Allah. Itu bicara tentang citra Tuhan yang nampak melalui hidup kita. Setiap manusia dihormati karena dianggap diciptakan menurut rupa Allah.
Sehingga membangun hubungan yang baik dengan orang lain adalah tindakan penghormatan kepada Tuhan. Cara terbaik untuk kita bisa mengenal, menemukan, merasakan kita menghormati Tuhan enggak? Ada cita Kristus enggak di hidup kita? Itu ukur dari bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Ukurannya di situ. Ya. Sebab relationship adalah gambar Allah dalam diri manusia. Waktu alam semesta diciptakan, Alkitab jelas kita Kejadian kan, di dalam keilahiannya ada hubungan trinitas di situ. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu karakteristik Tuhan kita itu clear. Relationship yang kuat. Ada hubungan yang intim. Jadi relationship adalah gambar Allah dalam diri manusia. Jadi orang yang tidak hidup dan tidak mau membangun relationship adalah orang yang melepaskan dirinya dari gambar Allah. Gambar Allah. Jadi relationship adalah kebutuhan setiap individu. Karena ia tercipta sebagai makhluk sosial yang harus membangun relationship. Harus. Ya. Dan hal yang kedua dalam perspektif keyahudian, relationship itu adalah iman yang harus dipraktekkan. Kepada siapa? Patung. Iman yang harus dipraktekkan. Jadi iman hidup dalam relasi itu sendiri. Iman bukan hidup yang sangat individualistis, bukan. Iman adalah sesuatu yang harus dipraktekkan. Ada relasi di situ. Itu iman, itu perspektif Alkitab tentang relationship. Jadi relationship adalah tentang menegaskan bahwa iman harus dipraktekkan bersama atau hidup berkomunitas, hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga. Relationship tidak bisa dibangun di atas satu kepentingan satu orang, nggak boleh. Relationship harus dibangun dengan kepentingan yang seimbang satu dengan yang lain. Itu relationship yang sehat. Nah, coba kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes 19. Sudah tahu khotbah Yesus yang terakhir di kayu salib. Khotbah Yesus yang terakhir di kayu salib adalah tentang relationship. Relationship. Kita baca Yohanes 19. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Klopas, Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini menjadi khotbah Yesus yang terakhir. Waktu ibu Yesus ada di dekat salib. Waktu Rasul Yohanes, murid yang dikasih Yesus, ada dekat salib. Apa pesan Yesus? "Ibu, ini anakmu." Kepada muridnya berkata, "Ini ibu." Apa pesannya? Relationship. Jadi pesan, jadi kekuatan, berkat rohani buat kita dalam perayaan Paskah, mulai dari kematian sampai kebangkitan tahun 2026, makna spiritualnya apa? Kita terima pesan firman. Kita terima khotbah Yesus yang terakhir. Bangun relationship, miliki relationship yang sehat dan kuat. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Alkitab mencatat, memang tidak banyak dicatat, ya, tapi ada sejarah mencatat bagaimana Maria kemudian ikut Yohanes dan Yohanes merawat Maria sampai di usia senja. Bahkan dalam banyak pelayanan Maria mengikuti rasul-rasul dalam pelayanan. Ada kesetiaan di situ, ada relationship yang dibangun di situ. Jadi pesan buat kita yang paling penting pada pesan Paskah kita di tahun 2026 antara Jumat Agung dan kematian Kristus sebagai satu pesan kesatuan, perayaan Passover.
Perayaan Easter itu sendiri buat kita adalah bangun relationship, miliki relationship. Kita ini punya apa ya? Apa istilahnya? Punya kalimat bijak yang kita dengar jauh di Indonesia. Satu lidi itu nggak kuat kalau dia sendirian. Benar apa betul? Tapi ketika satu dan beberapa lidi yang lain ditambah banyak lidi yang lain lagi, maka dia menjadi satu kekuatan yang dia bisa menggeser apapun juga. Kenapa? Karena begitu powerfulnya relationship itu. Sehingga Yesus katakan bangun relationship, miliki relationship. Ada yang berkata, ya Om, saya kan sedang pacaran hari ini. Saya sudah keluarga. Kita nggak bisa hanya mengkotak-kotakkan kepentingan relationship itu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan kita saja. Enggak. Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang-orang yang disebut keluarga Allah. Haleluya. Final itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Dan sudah tahu ke saudara, iblis gak suka. Yang paling ditakuti oleh iblis adalah itu. Kalau setiap keluarga menyatu. Yang paling ditakuti oleh iblis adalah kalau setiap komunitas itu terikat menyatu. Makanya di dalam banyak hal yang di-attack selalu apa? Relationship. Dengan bahasa-bahasa yang dikemas manis. Oke, I had enough with you. Oke, that. Kalau kita adalah keluarga Allah, maka Anda harus mewakili karakter dari keluarga Allah. Sudah bayangkan kalau keluarga kakak beradik nggak ngomong, ayo. Sudah bayangkan kalau dalam keluarga suami istri nggak ngomong. Saudara bayangkan kalau anak orang tua nggak ngomong, itu keluarga kayak apa itu? Dan itu bukan tujuan Tuhan. Itu bukan tujuan Tuhan mendesain kita menjadi gereja supaya kita hidup melakukan kehendak Allah. Dan dengan melakukan kehendak Allah, kita disebut sebagai keluarga Allah. Dan dengan mengenal diri kita adalah keluarga Allah, maka satu-satunya alasan yang mengikatkan kita disebut sebagai keluarga adalah relationship. Makanya Yesus bilang, jaga itu relationship. Jaga itu relationship. Jaga itu relationship. Iblis berusaha merusak gereja Tuhan dengan menghancurkan ikatan persekutuan dengan orang lain. Gereja secara teologis disebut sebagai mempelai perempuan. Sedangkan Kristus disebut sebagai mempelai laki-laki. Ya. Dalam setiap pemberkatan nikah, saya selalu katakan begini, bahwa keluarga itu adalah miniatur dari hubungan antara Kristus dan gereja. Keluarga itulah miniatur dari hubungan Kristus dan gereja. Nah, untuk kita memiliki hubungan yang intim, yang dalam dengan Kristus, kita harus memiliki. Dan hubungan itu tidak hanya satu hubungan sepihak, tapi kita diajar jelas oleh firman Allah. Kasihi Tuhan Allahmu secara vertikal, dan kasihilah sesama manusia secara horizontal. Apa sih itu? Apa itu? Itu bicara tentang salib itu adalah tentang kekuatan Allah. Jadi orang yang hidup dan memiliki relationship yang baik dan direkat oleh kasih Kristus adalah orang yang hidup pada kekuatan salib itu sendiri. Orang yang hidup dan memiliki berkat-berkat di dalam kekuatan salib itu sendiri. Nah, perhatikan baik, perempuan, saudaraku, ya, gereja disebut sebagai perempuan, Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, coba kita sedikit melihat bagian ini. Saya suka bagian ini, saudara. Ya. Perempuan dalam penciptaan diambil dari kaki supaya bisa diinjak-injak, dari tangan supaya bisa dipukul-pukul.
Dari mana saudara? Dari rusuknya laki-laki. Ya, ada yang bilang begini, keren. Coba laki-laki nih buat dari tanah, kita mah enggak. Perempuan diciptakan, diambil dari tulang rusuknya laki-laki. Jadi pasti ada yang kurang nih. Yang masih genap cepat-cepat tuh. Mesti ada yang kurang satu. Ya. Nah, perhatikan baik. Waktu Yesus disalib, kita tahu apa yang dialami oleh Yesus disalib. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Itu lambung itu dilindungi oleh bagian bawah dari rusuk. Jadi waktu Yesus ditikam lambungnya, yang hancur duluan adalah rusuknya. Ya tujuannya mungkin hanya bagi mereka tentara Romawi adalah untuk membunuh Yesus. Tapi saudara lihat, ya, jadi waktu Yesus di Golgota itu pesta bagi iblis. Baginya ini selesai. Peristiwa tentang keselamatan tidak ada lagi sebab Yesus akan segera mati. Tidak cukup dia disalib tapi harus ditombak. Harus tertikam. Rusuknya hancur. Di dalam makna spiritual ada usaha yang akan terus menghancurkan gereja. Karena gereja sebagai perempuan mempelai Kristus diambil dari rusuk. Jadi yang dihancurkan oleh iblis adalah apa? Gereja mempelai perempuan. Dan terus berusaha dilakukan sampai zaman kita hari ini. Iblis berusaha merusak gereja mempelai perempuan, yaitu gereja. Disebut gereja karena dia adalah komunitas. Disebut gereja karena dia adalah satu dan yang lainnya. Disebut gereja karena dia yang hidup melakukan kehendak Allah. Disebut gereja karena dia yang memelihara dan menghidupkan relationship itu sendiri. Tidak puas Yesus hanya disalibkan, dia hancurkan dengan tombaknya. Supaya apa? Supaya gak ada masa depan buat gereja. Gak ada masa depan buat keluarga. Gak ada masa depan dalam hubungan relasi dengan orang lain. Tombak itu diarahkan pada rusuk. Wanita yang perempuan yang di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21. Wanita yang diciptakan diambil dari salah satu rusuk laki-laki. Itu gereja yang ada di hati, di hidup Yesus. Iblis tidak pernah berhenti untuk berusaha menghancurkan relationship itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Yang kita alami, nggak cuma lihat. Iblis berusaha menabur perpecahan dan ego. Tidak hanya di gereja, di keluarga juga. Oh, saya kan suami, kamu harus begini. Istri juga bilang, saya istri, kamu harus begini. Dan banyak alasan-alasan klasik yang dibangun. Kenapa? Karena iblis berusaha menabur perpecahan dan ego. Iblis memicu persaingan dalam pelayanan. Rasa iri hati, ambisi untuk meretakkan tubuh Kristus dari dalam. Ketidakdewasaan rohani. Di mana jemaat mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Itu penyakit di dalam komunitas pelayanan. Dan itu terus yang ditabur oleh iblis. Nah, kalau gereja, kalau keluarga, kakak beradik, suami istri nggak sadar betapa powerfulnya relationship, maka relationship akan dirusak dari dalam dengan cara seperti ini. Perpecahan, ego. Dengan cara apa lagi? Kesibukan pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan. Ya. Menimbulkan kesombongan rohani, memanfaatkan kepahitan dan luka hati, dan banyak alasan lain lagi. Hanya untuk apa? Terdengar sangat rasional, biasa. No, itu bukan biasa. Itu membuat keretakan. Dan khotbah Yesus disalib jelas buat kita.
Relationship itu harus dijaga, relationship itu harus dibangun. Sebab kalau kita tidak punya kesadaran untuk membangun relationship itu sendiri, maka cepat atau lambat kekuatan kita akan lapuk dan kita akan hancur dengan sendiri. Miliki relationship yang sehat, miliki relationship yang membangun, miliki relationship dalam keluarga, kakak beradik harus baik-baikan. Ada kakak beradik, dia lebih dekat sama temannya daripada kakak atau adiknya. Iyalah, saya juga ngalamin, saudara. Ada kakak beradik, dia lebih generous sama temennya daripada sama adik atau kakaknya. Ada yang begitu? Coba angkat tangan. Ada anak-anak lebih santun kepada orang lain daripada kepada orang tuanya. Oh nggak jadi, takutnya angkat tangan semua nih. Ya. Sama ada juga orang tua yang lebih sayang tetangganya daripada anaknya. Dan ada juga suami istri sudah kehilangan cinta dan kasih kepada Allah. Sudah kehilangan kasih terhadap sesamanya. Sudahlah, saya mau cerai aja. Dia pikir itu cerai selesai. Relationship adalah gambar Allah dalam diri manusia. Jaga, rawat itu sebab itu berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu pesan Tuhan yang paling kuat. Jadi perayaan kematian Yesus adalah perayaan tentang relationship yang harus dihidupkan dan dibangun dalam kehidupan saudara. Mestinya setelah kita mengerti tentang pentingnya relationship dalam kehidupan keluarga, maka hidup ini akan semakin berkualitas dalam semua hal. Gereja juga gitu. Saya bersyukur banget sama gereja kita, baik Brisbane, Gold Coast, masing-masing ngerti bentuk dan tanggung jawabnya. Enggak ada tuh yang jelas-jelasan. Ada, kalau ada angkat tangan coba, biar kita doain sama-sama. Kita bersyukur tuh komunitas kita nggak ada tuh. Masing-masing ngerti porsi pelayanannya. Udah ngerti aja. Ngerti udah. Itu paling penting. Kita ngerti di mana Tuhan taruh hidup kita. Supaya kita menjadi gereja yang kuat. Gereja yang punya relationship yang pure. Gereja yang punya relationship yang hatinya benar-benar tertuju kepada Kristus dan sesama. Ingat, relationship itu penting sebab relationship Alkitab menegaskan relationship adalah gambar Allah dalam diri manusia. Kalau ada yang bertanya, mana sih konsep imago Dei-nya? Konsep imago Dei untuk kita bisa mengerti adalah sejauh mana kita membangun relationship dengan sesama. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita bukan tentang kronologisnya, kita ngerti semua itu. Tapi pesan khotbah Yesus yang terakhir di kayu salib. Baik-baik kamu sama yang lain ya. Iya kan? Itu pesan penting. Coba orang tua juga pesan sama anak-anak kalau mereka orang tua masih mau pergi, anak-anak di rumah. Kalian hati-hati di rumah, baik-baik ya. Semua begitu. Kristus juga memberi pesan yang jelas. Kalian jaga relationship-nya. Jaga hubungan baiknya. Karena di situ kekuatan. Kalau iblis bisa merusak relationship, dia akan bisa mudah merusak yang lainnya. Kalau relationship itu rapuh, dia akan mudah menghancurkan yang lainnya. Sebab yang paling basic dari semuanya dalam keluarga adalah relationship itu sendiri. Dalam pembacaan awal kita jelas tadi. Matius 12 ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dia adalah disebut keluarga Allah. Dia yang disebut sebagai keluarga Allah adalah dia yang memiliki relationship yang sehat, yang hidup. Dia yang disebut gereja yang hidup. Kalau kita mau menjadi gereja dengan pengalaman lawatan Tuhan, harus benar-benar hidup sebagai gereja. Hidup sebagai keluarga.
Yesus mengikat hubungan orang percaya sebagai gereja dengan darahnya sendiri. Ia telah membayar semuanya dengan lunas agar gereja atau percaya dapat memiliki relationship yang berkualitas. Orang yang tidak membangun relationship adalah orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Orang yang tidak memiliki relationship yang baik adalah orang yang tidak sadar bahwa dalam dirinya adalah gambar diri Allah. Hanya dengan melakukan kehendak Allah, maka kita akan memiliki hubungan yang intim satu dengan yang lain. Terpelihara, terhormat. Teruslah melakukan kehendak Allah. Teruslah menjadi keluarga. Bangun relationship yang sehat. Sebab relationship adalah pesan tentang salib itu. Dan salib itu adalah tentang kekuatan Allah. Pemberitaan tentang kekuatan Allah. Kalau kita nggak punya relationship yang sehat, kita mau pakai kalung salib 10 pun digantung sampai di bawah, dari ukuran 5 cm sampai 5 meter, nggak ada masalah, percuma. Yang paling penting di dalam simbol kekristenan kita adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Disitulah berkatnya, disitulah kekuatannya. Kita bangkit berdiri bersama. Iya, kita mengerti, kita tahu kronologis dari penyalipan itu. Bukan saja tentang penyalipan sebagai bentuk hukuman yang paling kejam, hina dan memalukan, terkutuk bagi orang Yahudi. Ada perjalanan Via Dolorosa, bahkan sebelum Via Dolorosa. Sejak Yesus dari Getsemani ditangkap, dia mengalami begitu banyak penyiksaan secara fisik yang harus dijalani. Saya ingin mengajak begini kepada saudara. Ketika kita melihat Yesus yang sedang menuju kepada Golgota itu sendiri, maka Kristus adalah representasi dari gereja secara universal. Jadi yang dari Getsemani ke Golgota bukan lagi tentang satu orang, bukan. Bukan lagi tentang dia yang hanya Yesus anak Yusuf. Tapi dalam imajinasi, dalam kehidupan iman, yang harus kita lihat dan bayangkan adalah kita salah satu. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Yang sedang berjalan menuju ke Golgota itu. Dan hari ini kita mengerti bahwa akhir dari perjalanan itu bukan sebuah kekalahan. Sehingga hari ini kita harus berkata, aku kagum berjalan bersama dia pada jalan Via Dolorosa itu. Sekalipun langkahku berat dan menyakitkan, tapi dia yang pikul salib itu, bukan aku. Dia yang merasakan sakit salib itu, bukan aku. Dia yang merasakan kehinaan dalam salib itu, bukan kita. Bukan kita. Kita ada di setiap nafas, setiap jejak. Dia ngalamin waktu dipukul, mahkota duri dikenakan, sakit, dipukul, dicaci, dicambuk 40 kali. Tubuhnya hancur, mukanya hancur. Tapi dia yang merasakan kesakitan itu, bukan kita. Tapi kita ada dalam perjalanan itu. Dia yang pikul sampai di puncak Golgota itu. Sekalipun iblis berusaha menghancurkan kita, tidak berhenti hanya di Getsemani, tidak berhenti sampai di Pilatus, tidak berhenti di Via Dolorosa, tidak berhenti waktu dipaku di tangan dan kaki, tidak berhenti di mahkota. Bahkan lambungnya, rusuknya dihancurkan. Supaya gereja gak punya masa depan. Tapi kita semua tahu,
salib, akhir dari perjalanan Golgota itu adalah cerita yang berubah total dari sebuah hukuman menjadi sebuah kemenangan. Dari sebuah penderitaan yang dialami oleh Yesus memberikan keselamatan buat saya dan saudara. Dan itu bukan hanya cerita tentang 2000 tahun yang lalu. Itu cerita tentang kekuatan yang Alkitab katakan salib adalah berita tentang kekuatan Allah. Dan kekuatan itu kekuatan yang menghidupkan relationship kita dengan mereka yang ada di sekitar kita. Hari ini kita terima berkat itu. Kita alami kekuatan itu. Kita ceritakan kepada dunia salibku adalah tentang kekuatan Allah. Haleluya. Kita pandang kepada salib itu dengan satu kebanggaan untuk berani berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Simbol kekristenan bukan lagi kepada simbol fisik itu sendiri. Tapi bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. Itu kekristenan. Sampai orang akan berani berkata, kamu kok beda ya. Di tempat kerjamu orang berkata, kamu beda. Kamu beda. Kamu beda. Worthy is the Lamb.